Baik, bisa jadi yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia. Ini ada pertanyaan dari Azhar di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya bagaimana hukumnya dalam Islam kalau ada yang merubah syariat Allah. Misalnya tidak boleh salat berjamaah gara-gara COVID-19 atau menjarangkan saf dalam masjid seperti senam pagi. Yang kedua apa yang Ustaz? Tolong dijawab. Nah, jadi terima kasih Bapak Azhar ya. Jadi kita ini kan rakyat biasa. Jadi kita bukan ulama. Ya. Jadi kita tunduk saja kepada ulama ya. Karena ulama telah berfatwa begitu, maka kita untuk sementara kita patuh saja. Karena di fatwa-fatwa itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita bersama. Mungkin kalau kita ke masjid udah rame-rame berjamaah, nanti virus itu menular ya. Atau kalau kita rapat saf, tidak jarang-jarang juga virus itu menular. Maka ulama Indonesia berfatwa, tapi bukan ulama Indonesia yang pertama. Yang pertama sudah difatwakan oleh ulama-ulama di Timur Tengah. Jadi boleh saja, tidak ke masjid saja boleh, salat di rumah. Tentu ini adalah fatwa sementara. Kalau nanti virus ini sudah tidak ada, kita umat Islam harus kembali meramaikan masjid. Kita harus kembali kepada bagaimana tuntunan Nabi, luruskan dan rapatkan saf. Tapi untuk sementara, untuk pencegahan corona ini, bolehlah berbeda sedikit dengan kelaziman ya. Boleh jarang-jarang saf, tidak apa-apa. Demikian Azhar ya. Kita lihat lagi, ini dari Yusuf ya. Dari Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya keluarga miskin. Jadi saya sudah habis beras di rumah, tidak ada uang. Siapa bisa membantu saya? Di mana aja kan masih banyak orang kaya, tolonglah saya. Boleh dititipkan sama Ustaz Ustaz Miranza. Allahu Akbar. Yusuf ya. Jadi begini Yusuf, di mana tinggal? Nomor HP ini sudah ada, tapi kita tidak tahu di mana Tengku tinggal ya. Jadi Tengku atau adik atau abang nih nggak tahu kita. Insya Allah Allah akan membantu. Kalau sekedar beli beras setengah karung ya, bolehlah kita bantu. Tapi kalau ada nanti yang membantu, ya saya teruskan kepada Yusuf ya. Allah pasti sayang kepada kita. Kita tidak akan lapar ya. Tidak akan lapar. Yang penting kita selalu zikrullah, mengingat Allah SWT. Kalau ada cobaan-cobaan seperti ini, kita berdoa kepada Allah supaya Allah selalu memberi kemudahan kepada kita. Terima kasih Yusuf. Ya. Jadi Yusuf boleh meng-SMS kembali, alamat Pak Yusuf itu harus jelas ya. Ya. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah
bala yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini, apakah karena kita banyak berdosa kepada Allah, atau sebab-sebab lain? Wassalam, ini Cut Fatimah Melu. Wah, padeng Cut Fatimah Melu yang lagak tak nan. Baik, Ibu Cut Fatimah Melu, bisa jadi seperti Ibu katakan, ya, bala ini diberikan oleh Allah, ya. Kita sambut telepon dulu Cut Fatimah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Ustaz. Iya, Halo. silakan. Halo Khairi. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya teman yang berjurut Ya. terkait dengan kebijakan misalnya dalam menyiasati beredarnya virus coronanya. Ya. Katakan ya ataupun keputusan Majelis Ulama di dunia. Ya. Nah, yang berkaitan menyoal jamaahnya kan kayaknya harus rapatkan saf dan segala macam, bahkan persentuhan biar sebagai wujud kekompakan, keakraban dan baik kita mau setan. Nah, Iya. Tiba-tiba karena laginya karena anjuran untuk menjarahkan. Dan yang logiknya memang sangat logis. Ketika kondisi darurat, Allah juga menganjurkan dirinya bahkan. Iya. Tapi Dino yang ironis tenggalan Ustaz, nah ulama bahkan mantan pemimpin ulama Indonesia yang oleh betul oleh anak banyak kan ada beredar di medsos, kayaknya nggak anjurkan pedung itu ya. Karena takut menyebar virus corona. Padahal mata pikir kan dia semayanya justru menghilangkan virusnya. Yang anjuran lagi yang ngengken Allah alam. Menurut Ustaz yang bagaimana? Karena dagalan menyoketanya Islam tambah ketika insya Allah memang tanya komitmen bagus ada ikuti mandunya, insya Allah tanya malah virusnya bisa terhindar. Yang menyokomit karena zero 2 yang anak komit, kemudian juga menganggap remehnya segala macam, mungkin bisa jadinya lebih parah loh. Jadi terkait dengan halnya, tiba menurut Ustaz buku betul lagi sampai tentunya ada demo mental. Malah demo kadang hinan le virus adanya tu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Khairul di Banda Aceh. Ya, terima kasih Pak Khairul. Memang itulah kita lihat ada fatwa-fatwa yang berlebihan kadang-kadang. Cuma kalau kita bantah, kita bukan ulama, kita bukan setingkat mereka. Tapi saya tahu sejarah ketika tahun di Damaskus, di Yordania, di tahun ke-18 Hijriah, jadi Umar bin Khattab sebagai kepala negara atau wali negeri di Suriah, tidak melarang salat apapun, tidak melarang salat Jumat, juga tidak menyuruh orang-orang yang salat berjamaah itu jarang-jarang gitu. Tidak ada di dalam sejarah itu, tidak ada. Kemudian ada seperti sekarang, ya, kita hormati saja, kita tidak bagus melawan MPU, melawan MUI pusat, ya. Sebagai rakyat, sebagai umat, kita patuh saja. Tetapi kebetulan saya belum patuh, ya. Saya selalu salat jamaah, ya. Salat jamaah di masjid, di Masjid Raya. Kami tidak patuh, ya. Jadi kami masih saf yang rapat. Tadi pagi saya salat subuh di Masjid Raya, saya ceramah di Masjid Raya, saya lihat jamaah tadi pagi juga
safnya rapat-rapat, tidak jarang-jarang gitu ya. Dan jamaah Masjid Raya juga masih ramai ya, masih ramai. Jadi tanpa kita membantah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi kalau ada orang yang tidak ke masjid juga, walaupun tidak ada fatwa itu, memang sudah ada orang-orang yang tidak ke masjid ya. Yang menarik dengan anjuran baru, mungkin juga dari pemerintah, dari wakil presiden ya, Ma'ruf Amin, mungkin beliau berijtihad, tidak perlu berwudu, salat tanpa wudu, ini masih rencana kalau nggak salah. Mungkin tayamum aja, atau tidak tayamum sama sekali ya. Kalau ketika nanti diijtihad oleh ulama, jadi yang mengikuti tidak berdosa ya. Yang mengikuti ijtihad ulama tidak berdosa. Kalau ulama itu ijtihadnya salah juga tidak berdosa, mendapat pahala 1. Tetapi kalau ijtihadnya benar, dia dapat pahala 2. Cuma yang kita takuti justru orang-orang salat tanpa wudu yang bisa terkena virus corona. Sedangkan yang berwudu itu ada hikmah wudu itu menjauhkan virus corona. Nah, ini masalahnya ya. Jadi sangat tergantung kepada keyakinan seseorang. Sebagai contoh, saya ingin ceritakan kepada seorang teman saya, Ibu Nilawati, cewek ini tapi beliau dai yang ditempatkan oleh pemerintah kota di tempat orang lepra di Podiaman. Jadi 20 tahun beliau bertugas di Podiaman sebelum tsunami, dan semua orang-orang itu, anak-anak juga penyakit lepra. Cuma beliau berdoa selalu kepada Allah, karena beliau berdakwah di situ, ditugaskan oleh pemerintah kota di situ. Beliau sampai sekarang tidak tertular lepra. Sampai sekarang beliau masih hidup dan tinggalnya di Sibreh sekarang ini, tapi tidak lagi bertugas sebagai penyuluh agama di Podiaman. Kita ingin garis bawahi, ketika orang selalu bersih dengan wudu, insya Allah tidak akan menular ya, tidak akan menular ya. Maka tidak perlu takut dengan wabah ini. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ya, meminta kepada corona meminta kepada taun ya, wabah, supaya beliau kena dan syahid dengan wabah itu. Sangat terkenal syair beliau di dalam kitab Sifatus Safwah ya. Dalam kitab Sifatus Safwah, Mu'adz bin Jabal yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, beliau berdendang bersyair begini, wahai taun, engkau adalah rahmat Allah, engkau adalah dakwah Rasulullah, hinggaplah di tubuhku, dan aku ingin mati dengan taun, karena orang yang mati karena taun penghuni surga. Itu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kita kan belum pasti masuk surga, dan kita takut mati. Lu ya Cid. Mudah-mudahan Allah menghindari kita ya. Maka perlu dan berdoa juga, Allahumma dafa'anal bala'a wal ghalaa wal wabaa wa ta'una wal munkar. Jadi kita minta supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan mati
karena taun ini. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, sudah cukup banyak saya jawab, tapi kami masih membuka kesempatan. Kalau ada yang ingin SMS atau telepon kembali, silakan ya. Pemirsa Aceh TV, kita tidak senang dengan kematian yang seperti ini ya. Misalnya penyakit menular, tetapi kadang-kadang Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana ya. Allah memberi pahala syahid kepada seseorang dengan kematian ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.